Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Bayu Giri Prakosa, dosen di Politeknik APP Jakarta. Saya bekerja di Politeknik APP Jakarta sejak tahun 2020 dan menjadi dosen tetap pada tahun 2021 di program studi manajemen pemasaran industri elektronika. Mata kuliah yang saya ampu meliputi manajemen keuangan, manajemen pemasaran digital, dan kalkulasi biaya pemasaran. Saya akan menjelaskan pengajaran untuk mata kuliah manajemen keuangan yang saya ajarkan bersama dengan Bapak Fauzi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan dasar mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan, termasuk perencanaan, perolehan dan penggunaan dana perusahaan secara optimal. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana keputusan keuangan diambil untuk meningkatkan nilai perusahaan, mencakup aspek penganggaran modal, struktur modal, manajemen modal kerja, dan analisis kinerja keuangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan prodi adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menyumbangkan konsep dasar manajemen keuangan dalam pengembangan perusahaan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan aspek-aspek manajerial dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, serta konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Ketiga, mahasiswa mampu mengemukakan ide dan saran yang relevan sebagai hasil dari analisis keuangan perusahaan, khususnya terkait analisis biaya volume laba, analisis laporan keuangan, dan rasio-rasio keuangan. Keempat, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan studi kasus yang relevan terkait penerapan manajemen keuangan dalam perusahaan. Bapak dan Ibu Asesor, capaian ini dijabarkan menjadi 9 sub CPMK yang mendasari materi pembelajaran. Adapun materi pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Kedua, manajemen modal kerja. Ketiga, manajemen kas. Keempat, manajemen piutang. Kelima, manajemen persediaan. Selanjutnya, time value of money, analisis biaya volume dan laba, analisis laporan keuangan dan rasio keuangan. Yang terakhir, review dari tugas presentasi pemecahan kasus di perusahaan di mana mahasiswa memilih sendiri perusahaan yang akan dijadikan studi kasus. Buku referensi yang kami gunakan adalah Manajemen Keuangan dari Mustafa dan Dasar-Dasar Manajemen Keuangan dari Muhammad Anwar, serta kami juga memberikan data dari dunia industri. Bapak dan Ibu Asesor, metode pengajaran yang kami gunakan menggabungkan pendekatan ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, latihan soal, tugas individu dan kelompok, presentasi, serta kuis. Karena penyusunan RPS ini di tahun 2021, maka pembelajaran berlangsung secara daring ataupun offline yang melibatkan interaksi aktif dari seluruh mahasiswa melalui diskusi di setiap kelas, umpan balik pada tugas, presentasi kelompok dengan tanya jawab, dan konsultasi tugas akhir yaitu penyusunan analisis laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan. Selain itu, kami juga mengajarkan penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan rasio dan perhitungan net present value serta internal rate of return, sehingga mahasiswa terbiasa melakukan analisis keuangan secara praktis dan aplikatif ketika mereka bekerja di perusahaan. Bapak dan Ibu Asesor, untuk penilaian kami memberikan kriteria sebagai berikut. Tugas individu meliputi kuis dan PR 30%, tugas kelompok yaitu penyusunan analisis laporan keuangan beserta rasio-rasio keuangan berdasarkan studi kasus yaitu 25%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 20%. Kami memberikan porsi penilaian yang lebih besar pada tugas individu dan tugas kelompok dibandingkan UTS dan UAS, karena kedua komponen ini lebih mencerminkan proses keterlibatan mahasiswa serta kemampuan mereka dalam mengaplikasikan konsep secara nyata. Penekanan pada tugas juga memungkinkan evaluasi berbasis kinerja yang lebih mendalam termasuk kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan problem solving dalam konteks studi kasus. Seluruh penilaian ini disesuaikan dengan indikator yang tercantum dalam RPS dan dikomunikasikan secara transparan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan. Bapak dan Ibu Asesor, selanjutnya saya akan menyampaikan rekaman proses pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan, khususnya pada pertemuan ke-14 dengan topik rasio keuangan,
subbab rasio aktivitas dan profitabilitas. Topik ini diturunkan dari subjek MK8, yaitu mahasiswa mampu membedakan dan menganalisa laporan dan rasio keuangan. Micro teaching dilaksanakan secara daring karena saat ini saya sedang menjalani tugas sebagai PhD candidate di Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIS) pada Departemen Business and Technology Management. Bapak dan Ibu Asesor, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sehat Selamat semuanya. siang. Yes, oke. Jadi materi hari ini adalah rasio aktivitas. Oke, jadi hari ini kita akan membahas diskusi seperti biasa rasio aktivitas dan profitabilitas. Sebelum kita lanjut ke materi ini, ada baiknya untuk kita mereview apa sih sebenarnya yang kita pelajari di minggu yang sebelumnya. Minggu sebelumnya itu fokusnya kita belajar terkait dengan laporan keuangan. Jadi apa saja sih sebenarnya jenis-jenis laporan, kemudian apa kegunaan laporan keuangan. Ada yang masih ingat? Salah satu dari kalian mungkin eh, jenis dari laporan keuangan itu apa saja? Saya ingat, Pak. Oke, silahkan Aksel. Izin menjawab ya. Laporan keuangan terdiri dari laporan rugi atau laba, perubahan modal, neraca, dan arus kas, Pak. Oke, tepat sekali. Jadi laporan keuangan itu ada neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan terakhir arus kas. Tapi jangan lupa ada tambahan yaitu catatan atas laporan keuangan. Kenapa itu penting? Karena kan kita tahu bahwa laporan keuangan itu mostly adalah angka-angka. Jadi angka itu tidak bisa berbicara. Makanya butuh namanya catatan atas laporan keuangan untuk mendeskripsikan sebenarnya angka itu dari mana. Misalkan kalau kita lihat angka, oh di aset, di bagian neraca. Aset ada kas, kas 1 juta. 1 juta itu diturunkan dari mana? Oke, jadi catatan laporan keuangan itu sangat penting di dalam bagian laporan keuangan. Kemudian minggu kemarin kita juga membahas rasio likuiditas, rasio solvabilitas. Jadi rasio likuiditas itu sangat penting karena apa? Karena kita ingin melihat seberapa sih sebenarnya liquidity dari perusahaan itu. Bagaimana perusahaan mampu untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi kita selalu membandingkan antara current asset dibandingkan dengan atau aset lancar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Di sini ada current ratio, ada quick ratio, ada net working capital, dan cash ratio. Kemudian ada namanya rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas itu untuk mengukur sejauh mana sih sebenarnya aktiva yang dibiayai dari hutang. Jadi di sini kita membandingkan antara hutang dibandingkan dengan aset. Oke, sebelum saya lanjut ke materi utama minggu ini, ada yang mau ditanyakan terkait dengan rasio-rasio ini? Oke, jelas. Kita lanjut di Pak. Apa sih yang membedakan antara current ratio dan quick ratio? Karena keduanya kan sama-sama ngukur liquidity juga ya. Oh, oke, sudah ada di chat room juga ya. Oke. Oke, jadi current ratio sama quick ratio sama-sama merupakan rasio bagian dari rasio likuiditas dan sama-sama bedanya current sama quick gitu kan. Nah, current ratio itu kan kita membandingkan antara aset lancar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Tapi kan kita tahu bahwa di neraca aset lancar itu banyak eh, komponennya, misalkan dari kas, kemudian dari persediaan, kemudian dari account receivable atau piutang usaha, kemudian dari perlengkapan dan lain sebagainya. Nah, quick ratio ini kita benar-benar yang cepat untuk dicairkan. Jadi kita mengurangi dari persediaan. Jadi total current asset atau total aktiva lancar dikurangi dengan persediaannya. Karena kita tahu bahwa untuk menjual persediaan itu kan lebih susah, ya kan, daripada kita langsung menggunakan cashnya atau cash yang kita punya. Jadi makanya quick ratio itu sangat cepat, namanya quick. Jadi kita mengurangi aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Oke, jelas? Oke. Lanjut ke rasio aktivitas. Jadi minggu ini kita belajar terkait dengan rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas itu untuk mengukur.
tingkat efisiensi dari perusahaan dalam rangka menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi perusahaan kan punya aset, punya manpower atau tenaga kerja. Jadi seberapa sih efisien perusahaan menggunakan resource yang dia punya untuk menjual barang atau untuk menghasilkan penjualan atau menghasilkan income. Jadi di sini kita akan mengukur seberapa efektif perusahaan bisa menjual barangnya dibandingkan dengan aset yang dia punya atau resource yang dia punya. Kemudian seberapa cepat efektif perusahaan itu bisa mencairkan piutang yang dimiliki. Kemudian laporan aktivitas ini sangat-sangat data yang akan kita butuhkan yaitu di laporan rugi laba. Kalau kemarin atau minggu kemarin kita menghitung rasio apa namanya likuiditas itu kita pakai neraca, hari ini kita pakai laporan rugi laba karena kita akan membandingkan antara intinya adalah membandingkan antara pendapatan dan beban. Mungkin kalian masih ingat minggu yang lalu saya jelaskan bahwa laporan neraca itu seperti snapshot. Jadi pada saat itu kita melihat aset aset perusahaan di tanggal misalkan 31 Januari itu berapa sih gitu. Jadi kayak kita snapshot foto pada saat itu. Tapi kalau laporan rugi laba itu kayak kita record a video. Jadi ada prosesnya, aktivitasnya perusahaan melakukan penjualan, melakukan produksi, kemudian melakukan penjualan, ada batasnya. Misalkan 1 tahun atau 6 bulan ataupun quarter. Laporan rugi laba itu hanya intinya membandingkan antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan itu lebih besar dari beban, otomatis perusahaan akan menghasilkan laba. Dan sebaliknya, jika beban lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, ini komponen-komponen dari laba rugi. Jadi, di laporan laba rugi itu eh, intinya kita kan dari pendapatan ya, dimulai dari pendapatan karena kita akan membandingkan antara pendapatan dan beban. Berapa pendapatan yang kita peroleh dikurangi dengan harga pokok penjualan itu untuk perusahaan dagang atau harga pokok produksi untuk perusahaan manufaktur. Oke. Jadi pendapatan dikurangi dengan HPP itu kita akan mendapatkan laba kotor. Jadi laba kotor itu dari total pendapatan dikurangi dengan harga pokok produksi. Baik itu pendapatan penjualan dari cash atau tunai ataupun penjualan dari kredit. Kemudian kita kurangi lagi karena HPP ini adalah biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang. Oke. Tapi kan di dalamnya masih ada beban-beban lain. Misalkan ada beban umum, beban penjualan, beban sewa, administrasi, dan lain sebagainya. Kayak misalkan eh, kita butuh tenaga kerja untuk administrasi atau kita butuh untuk misalkan tenaga kerja untuk inspeksi dan lain sebagainya. Nah, itu kita butuh namanya beban operasional. Kita bayar listrik, air, dan lain sebagainya. Oke. Nah, laba kotor dikurangi dengan beban operasional, kita mendapatkan laba kotor operasional. Kemudian ada beban penyusutan. Masih ingat beban penyusutan adalah depresiasi. Jadi perusahaan kan pasti punya namanya aset tetap. Aset tetap itu bisa mesin, bisa bangunan. Nah, setelah digunakan, otomatis aset-aset tersebut perlu untuk didepresiasi atau disusutkan. Maka laba kotor dikurangi dengan beban penyusutan itu kita mendapatkan pendapatan bersih operasi. Oke. Kemudian ada namanya pendapatan atau beban lainnya. Misalkan perusahaan itu berdiri di atas lahan yang sangat besar, let's say 1 hektar. Tapi perusahaan hanya memanfaatkan separuh dari lahan tersebut dan sisanya disewakan. Otomatis pendapatan sewa ini adalah pendapatan dari lainnya karena bukan merupakan operasi utama dari perusahaan. Ataupun ada beban, misalkan perusahaan memasang iklan atau memasang kegiatan yang lain yang di luar tugas pokok dari atau bisnis operasi dari perusahaan itu namanya beban lainnya. Nah, setelah ditambah atau dikurangi beban lainnya, kita mendapatkan namanya laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax. Oke. Jika perusahaan memiliki pinjaman ke bank ataupun ke pihak lain, pasti ada namanya bunga. Oke. Atau misalkan
Perusahaan juga menanamkan sebagian pendapatannya nanti juga bisa mendapatkan pendapatan bunga itu masuk di nomor 8. Setelah itu kita ketemu namanya laba sebelum pajak atau earning before tax. Nah, di akhir setiap periode pajak, perusahaan harus membayarkan sejumlah pajak, namanya beban pajak. Setelah dikurangi dengan beban pajak, kita dapat laba sesudah bunga dan pajak atau earning after interest and tax. Nah, untuk khusus perusahaan yang go public, oke, perusahaan go public itu perusahaan biasa namanya PT apa yang go public gitu ya, atau yang sudah transaksi di bursa efek. Itu ada namanya lembar saham yang beredar. Kalau kita misalkan investor atau kita misalkan punya saham di perusahaan, kita lebih tertarik pada nomor 14 ini. Laba per lembar saham. Sebenarnya misalkan laba perusahaannya itu 100, kemudian total saham yang beredar adalah 1000, berarti dari setiap satu lembar saham yang saya pegang, saya mendapatkan eh, laba yang dihasilkan oleh perusahaan adalah 0,1 gitu. Oke, jadi contoh dari laporan rugi laba ini, tadi saya bilang bahwa laporan rugi laba itu merupakan kayak video recording. Makanya kalau di laporan rugi laba itu di sini ada periode yang berakhir pada. Kalau neraca biasanya, bukan biasanya, kalau neraca itu pasti per 31 Desember, per Juni. Kalau rugi laba itu periode yang berakhir pada, karena dia akan memperlihatkan aktivitas yang dilakukan selama satu periode akuntansi atau 1 tahun biasanya. Oke, jadi ini misalkan perusahaan X, dia punya penjualan bersih, harga pokok penjualan, kemudian ada laba kotor, kemudian di sini ada laba sebelum bunga dan pajak, kemudian ada laba setelah ada bunga pinjaman, kemudian dikurangi bunga pinjaman, ada namanya laba sebelum pajak atau earning before tax. Kemudian ada pajaknya 11.000, misalkan di 2010, kemudian laba bersihnya 16. Dan di sini juga ada em, dividen saham, karena perusahaan tidak ada dividen saham maka nol. Kemudian tambahan laba ditahan itu ada 16.000, kemudian jumlah saham beredar atau outstanding stock itu ada 100.000 lembar, maka angka ini 16 dibagi dengan 100.000 itu saya bulatkan jadi 0,17 per lembar saham. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Permisi Pak Bayu, izin Yes. bertanya. Ya. Mengenai laba sendiri, Mhm. apa sih fungsi ditahan? Apakah perusahaan harus atau selalu laba ditahan itu? Oke. Laba ditahan. Laba ditahan, apakah perusahaan selalu ada laba ditahan? Tidak selalu. Jadi, fungsi dari fungsi dari laba ditahan adalah untuk gini, taruhlah perusahaan itu punya keuntungan 16. Ini dalam ribuan ya, berarti sekitar dari angka ini perusahaan mencadangkan taruhlah 10% sebagai laba ditahan untuk apa? Misalkan nanti di tahun berikutnya perusahaan akan melakukan investasi. Maka perusahaan akan menambahkan laba ditahan sebesar sekitar taruhlah 160 160 juta untuk melakukan investasi di tahun berikutnya. Misalkan di 2011 perusahaan misalkan ya tidak ada laba ditahan karena perusahaan tidak mencadangkan atau tidak memiliki planning untuk melakukan investasi atau pembelian apa di tahun berikutnya. Jadi tidak ada tambahan laba ditahan. Oke. Jadi tambahan laba ditahan itu merupakan akumulasi dari sejumlah. Kemudian ini contohnya dari tahun 2010, 2011. Jadi ada net sales, earning after tax, total aktiva, total activity, dan investasi. Nah, sama
Profit margin sales berarti kita bandingkan antara penjualan dibandingkan dengan earning after tax dibandingkan dengan penjualannya. Jadi lebih besar nilai dari rasio itu akan lebih bagus. Perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan lebih profitable. Nah, untuk membandingkan rasio-rasio ini kita bisa membandingkan antara eh, tahun yang sekarang dengan tahun yang lalu, atau kita juga bisa membandingkan dengan perusahaan lain dalam satu industri. Oke, ada pertanyaan? Ya, Pak Bayu mau Ya, tanya dari penjelasan rasio-rasio di atas tadi, lebih baik mana ya untuk memiliki ROI tinggi atau ROA yang tinggi? oke. Pertanyaan bagus. Lebih bagus mana punya ROI yang tinggi atau ROA yang tinggi? Kalau kalian itu sebagai investor, saya lebih fokus ke ROI karena kita lebih fokus kepada investasi yang akan kita tanamkan di perusahaan itu. Tapi kalau dari segi perusahaannya sendiri itu adalah, kalau saya misalkan CEO dari sebuah perusahaan, maka saya lebih mementingkan ROE. Jadi seberapa efektif sih perusahaan saya untuk memaksimalkan resource yang kita miliki. Jelas, Yanis? Oke, Jelas, Pak. Makasih. terima kasih. Nah, untuk materi latihan soal seperti yang kalian download di e-learning, itu di sini saya memberikan laporan laba rugi, kemudian ada beberapa komponen-komponen yang kalian perlukan untuk menghitung rasio aktivitas. Sama di seperti yang contoh yang saya tadi tunjukkan, coba kalian hitung dulu rasio-rasio aktivitas dan rasio profitabilitas kurang lebih 5 menit. Nanti eh, dari salah satu, salah dua, atau salah tiga dari kalian eh, bisa raise hand untuk menghitung berapa receivable turnover, inventory turnover, dan lain sebagainya. Oke, 5 menit dari sekarang. Nah, untuk rasio aktivitas yang pertama, siapa yang akan menjawab berapa receivable turnover? Oke, wow, cepat sekali. Nadine, Ya, izin silahkan. Pak Bayu untuk Ya, perputaran piutang 2010 itu ada di 15,07 15,07. ya, ya. Mhm. Serta kemudian untuk perputaran piutang 2011-nya 15,4. 15,4, oke. Terus, Kemudian untuk perputaran persediaan 2010 itu mhm, ada di 19, 19,05. oke. Oh, sorry, tunggu. 19,05. Kemudian, Kemudian untuk yang di tahun 2011 ya, mhm, 21,. oke. Dan terakhir rasio profitabilitas siapa? Izin Pak Bayu mau jawab eh, profit margin on sales-nya Oke. itu di 2010 9,25. Mhm. Kemudian yang di 2011 itu 10,69. Aha. Sama di eh, return on investment ya. Oke, Itu return on investment-nya berapa? 2010-nya 37,38. Aha. Terus yang 2011-nya 49,72. 49,72. Oke, Iya. nah ini ya benar ya. 49,72, 37, oke. Oke, jadi untuk profit marginnya itu kita bandingkan antara earning after tax dibagi dengan net sales. Kemudian ROE itu earning after tax dibagi dengan investasi. Ini earning after tax-nya 800 dibagi dengan total investasinya. Nah, ROE-nya atau return on asset-nya itu
earning after tax dibagi dengan total aktivanya. Ya. Dan terakhir ROE atau return on equity-nya itu total penjualannya dibagi dengan total modalnya atau total equity. Oke, jadi ini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya, Pak. Oke, silahkan Romi. Jadi kalau kita lihat laporan tadi, tahun 2010, nilai rasio receivable turnover dan inventory turnover-nya itu lebih bagus di tahun 2010. Tetapi kalau dilihat working capital turnover-nya justru lebih tinggi di 2011. Ini ya, lebih Betul. tinggi di working capital, lebih tinggi di 2000 ya. Kebalik. Hmm. Ya. Jadi apakah itu menunjukkan bahwa tidak semua rasio aktivitas itu harus linear, walaupun perbandingannya di tahun ke tahun? Ya, gitu. Oke, pertanyaan yang sangat detail. Jadi di sini ada yang lebih bagus, lebih tinggi, misalkan receivable turnover tadi Romi bilang lebih tinggi di sini di 2011, kemudian tapi kenapa working capitalnya lebih tinggi di 2010, lebih bagus mana gitu ya. Nah, sebenarnya eh, secara keseluruhan itu perusahaan pasti punya tidak sangat susah untuk memiliki linear. Maksudnya memiliki kalau semuanya naik, semua rasio ini naik, semuanya naik di tahun berikutnya. Itu sangat susah karena apa? Karena misalkan di sini kita lihat penjualan kreditnya dibagi dengan rata-rata piutangnya dia naik. Berarti apa? Berarti perusahaan bisa mengenerate piutangnya itu secara cepat, di mana itu bagus gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat di sini net sales dibagi working capitalnya itu di 2011-nya lebih rendah. Mungkin perusahaan itu penjualannya sebenarnya kayak di sini lebih tinggi sebenarnya di 2011. Tapi working capitalnya di tahun 2010 itu perusahaan di 2011 perusahaan itu memiliki working capital yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011. Nah, working capital itu apa sih? Apa sih? Working capital itu kan tadi kalau di sini kan em, total aktiva lancar dikurangi total hutang lancar. Oke. Nah, kenapa lebih tinggi? Mungkin em, kemungkinan yang paling besar karena aktiva lancar di perusahaan itu lebih besar di tahun 2020 di 2011. Karena apa? Karena perusahaan bisa mengenerate uang atau piutang yang lebih tinggi, maka perusahaan aktivitas bisnisnya lebih lancar, maka perusahaan memiliki cash atau memiliki em, likuiditas yang lebih tinggi. Maka working capital secara tidak langsung lebih bagus di 2011. Makanya di sini dengan penjualan yang sebenarnya sama tingginya gitu ya, sama tingginya tapi untuk rasio working capitalnya itu lebih rendah karena komposisi dari struktur neraca perusahaannya juga berubah gitu. Oke, jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Yakin? Kalau yakin, ini agenda minggu depan. Jadi kalian akan melakukan presentasi terkait dengan studi kasus perusahaan yang sudah kalian pilih sendiri sejak dari kalian midterm ya. Jadi sudah sekitar lebih dari 1 bulan. Saya rasa kalian sudah sangat siap untuk mempresentasikan studi kasus. Kemudian presentasi itu nanti 20 menit, ya 15-20 menit lah ya untuk masing-masing kelompok. Kemudian nanti ada tanya jawab dari saya dan mahasiswa lain atau teman-teman kalian 10 menit. Oke, siap? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kelas saya akhiri. Selamat siang dan sampai ketemu minggu depan. Makasih Pak Bayu.